Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Melbourne pagi hari Jakarta atau menjelang siang di sana ini? Silakan Bang Nuim, keadaan di Melbourne ini. Ini agak panas ini. Oh, panas ya. Kemarin 31, tidak 31, jadi 32. Hari ini diperkirakan 31, apakah mungkin naik jadi 32 atau 33 derajat Celcius. Waduh. Kalau di Amerika beberapa tempat itu sampai ada yang 45 derajat Celcius di bawah nol. Minus ya. Waduh. Kita bersyukur tidak sampai seperti itu yang terjadi di tempat di mana kita kini berada di Indonesia. Betul memang ya. Di Rusia bahkan sampai ada minus 70 derajat Celcius ya. Yakuts di Republik Sakha, Federasi Rusia. Luar biasa alam ini ya. Ya, kita di sini lagi hujan rintik-rintik lah Pak Nuim ini. Di seluruh Jawa nampaknya ada hujan kali ini. Mudah-mudahan tak banjir lah. Begitu Bang Nuim. Ya mudah-mudahan di Australia masih saja ada tempat-tempat di mana banjir terjadi seperti di Australia Selatan pada hari ini. Diperkirakan air akan naik dan lain sebagainya. Sehingga ya betul-betul manusia ini betul-betul seperti dikatakan Al-Quran Taif tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk melawan banjir. Jadi begini, saya terkenang tadi malam saya bicara dengan seseorang, saya katakan kalau betul ada seorang pawang di Indonesia yang mampu menghentikan hujan di Mandalika ketika waktu itu ada perlombaan motor atau mobil, kenapa dia tidak dimanfaatkan untuk menjaga agar di Indonesia jangan sampai terjadi hujan yang terlalu lebat menimbulkan banjir dan kemudian dia bisa dikirim ke dunia, dikirim ke Australia, menjamin bisa menahan hujan dan akan dapat duit banyak bisa dibawa kembali ke Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya itu dia. Luar biasa kalau ada itu, bereslah ya. Pasukan jin dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Bang Nuim ini sebagai warga senior ya, warga negara Indonesia yang masih berpaspor hijau ini melihat senior yang lain yang baru saja menghadap sang ahlik ya, seorang Ridwan Saidi. Apa yang Bang Nuim lihat dari putra Betawi 80 tahun hidup di Jakarta ini, Bang Nuim? Apa tentang beliau? Pernah berbincang ya waktu dia datang ke Australia, dia pernah berbincang juga. Orang ini memang punya keyakinan sangat luar biasa ya terhadap Betawi begitu. Terhadap Betawi, dan dia tidak pernah menahan diri. Dia tidak pernah menahan diri. Kalau dia ingin mengatakan sesuatu, dia saja dia katakan, dia ucapkan, seakan-akan ya peduli amat orang suka atau tidak suka. Toh nyatanya dia juga selamatnya akhirnya memang sampai usia yang cukup lama, cukup tua lah, cukup lansia menjalani kehidupan ini. Berapa banyak orang yang telah meninggal jauh sebelum mencapai usia yang pernah dimati oleh Ridwan Saidi. Ya kita kehilangan seorang mau dikatakan budayawan Betawi, ya bisa dikatakan budayawan Betawi, tapi dia orang yang pemberani, provokator, banyak menyampaikan hal-hal yang barangkali tidak begitu disukai oleh banyak orang lain. Ya memang luar biasa ya, sejarah pun kadang-kadang dia dengan tegar berpendapat tentang Fathahillah dan lain-lain. Tapi itulah dunia terus berputar, semoga kita semua dikumpulkan dalam tempat yang terbaik. Bukan begitu Bang Nuim? Semuanya kan sementara dunia ini ya Bang? Insya Allah. Bang Nuim, ini kita dalam kesementaraan dunia ini, tapi kisahnya nih macam-macam Bang Nuim. Ini kita balik ke urusan kendaraan bermotor yang akan disubsidi. Entah di Australia ini pakai subsidi nggak kalau mobil listrik. Ada orang bilang kenapa yang mobil pribadi, kenapa nggak bus-bus atau kendaraan-kendaraan umum yang lebih dibanyakan supaya kita banyak jalan kaki nih. Maklum orang Indonesia ini nomor 2 atau nomor 3 dari bawah nih pejalan kaki kelas dunia ini. Banyak angkot pula lagi. Gimana Bang Nuim lihatnya? Ya, ini masalahnya dipertanyakan kenapa yang disubsidi justru kepada yang mampu, bukan kepada yang tidak mampu. Nah masalahnya barangkali di kalangan yang tidak mampu itu lebih mudah dipengaruhi.
Oh. Jadi mereka nanti menjelang misalnya mungkin pemilu dan sebagainya dikasih nasi kotak, dikasih sedikit baju, kaos dan lain sebagainya, sudah mereka bisa dipikat. Tapi kalau yang di kelas menengah yang mampu beli mobil ini kan tidak semudah itu untuk bisa dipengaruhi. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah kita. Kita sebagai bangsa Indonesia suka melupakan sejarah. Kita melupakan sejarah bahwa sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, itu kita cepat sekali berubah. Pada suatu saat berdiri di belakang Bung Karno tanpa reserve. Besoknya ganyang Bung Karno, ini begini, macam-macam kehidupan pribadinya diungkit-ungkit. Kemudian berdiri di belakang Soeharto, besoknya KKN, kamu KKN dan lain sebagainya. Itu bangsa kita cepat sekali berubah. Jadi barangkali di sini juga begitu nantinya. Kalau sudah menjelang diperlukan bantuan rakyat kecil yang tidak punya mobil dan lain sebagainya, ya bisa dengan mudah mereka itu bisa digiring lah begitu kira-kira. Ini bukan penghinaan, tapi ini kenyataan dalam kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang mampu beli mobil, yang perlu disubsidi bahan bakar mobilnya atau tenaga mobilnya itu kalau tidak pakai bahan bakar, dia pakai listrik, ya terpaksa dari mulai sudah mesti diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati segala itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, jangan sedikit-sedikit main OTT, ya tak usah dibiarkan aja. Orang mau korupsi kok nggak boleh, gimana sih? Perlancar prosesnya. Orang nggak boleh korupsi. Tidak masuknya karena menurut kalau kita baca sejarah kita ketika ada pampasan perang misalnya dari Jepang, yang sebenarnya di bawah harga yang seharusnya, karena Jepang entah bagaimana berhasil membujuk katanya Bung Karno pada waktu itu untuk menerima 200-an juta dolar, itu pun banyak yang dikorupsi. Nah kalau kita ingat, ada dulu kalau Lebaran itu ada lagu Minal Aidin wal Faizin, lagunya lucu sekali. Betul. Ya, tapi di bagian itu tahun 50-an, tapi di bagian bawahnya sudah ada dikatakan dan korupsi jangan dilakukan. Sampai demikian. Benar juga dikatakan Binsar Muhammad Hatta itu sudah membudaya. Walaupun kemudian Dr. Lubis mengatakan kalau itu bagian dari budaya kita, ya kita ajarkan di sekolah. Masalahnya kita tidak mengajar sejarah secara benar. Kemarin saya berbicara dengan seorang insinyur dari Indonesia per telepon. Kemarin, hari Minggu kemarin. Dan bicara-bicara lalu dia bertanya mengenai permintaan maaf Belanda, katanya Rutte, Perdana Menteri Belanda kepada Indonesia dan sebagainya. Lalu saya tanyakan kepada dia, apakah dia seorang insinyur dari universitas negeri. Ya, jadi dia itu universitas negeri yang terhormat diakui di Indonesia. Saya tanyakan, apakah pernah waktu di SMP atau di SMA atau di universitas, dia seorang insinyur fisika, belajar bahwa sebenarnya dalam konferensi meja bundar itu Belanda menuntut karena memerdekakan Indonesia ganti rugi dari Indonesia 4,6 miliar gulden. Dia bilang, mana mungkin ya, itulah dia. Apakah enggak ya, ini saya cari tahu. Jadian. Bahwa merdeka kita bayar Belanda beli 4,6 miliar gulden. Mintanya 6 miliar sebenarnya, tapi akhirnya ada tawar-menawar. Dan saya katakan, pernah mendengar bahwa ketika Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieter Zonkun masuk ke Banda itu di mana? Ya Allah, itu Banda itu penghasil buah pala yang sangat terkenal di dunia, buah pala. Jadi benar-benar tidak tahu. Ya itu udahlah. Saya katakan bahwa menurut BBC, ketika Jan Pieter Zonkun masuk ke Banda, dia mengerahkan algojo dari Jepang, dibayar ya, tentara sewaan dari Jepang untuk melakukan pembantaian. Suatu kajian mengatakan bahwa hampir 14.000 penduduk Banda itu teraniaya disebabkan oleh Jan Pieter Zonkun. Nah ini tidak dipelajari di Indonesia, seakan-akan banyak yang tidak tahu. Jadi kita belajar dari BBC, dari orang lain juga. Jadi kita pelupa. Jadi kalau dalam soal subsidi itu, yang bisa berpikir itu perlu dari sejak sekarang dibina lah. Ya, jangan nanti mendadak dibina dengan subsidi untuk mobil listrik atau motor listrik. Nah, kalau yang lain-lain itu yang di bawah itu sudah
nanti bisa kasih nasi kotak, dikasih begitu barangkali. Ya jangankan rakyat ya, ketua-ketua partai saja mengalami masalah. Ini kan ketua KPU ini sedang dirundung masalah ini. Mungkin kalau di Australia ini sudah lempar handuk mungkin ya, atau macam mana Bang Nim dengar ini masalah pelecehan ini segala ini? Iya, katanya wanita Bas ini juga punya rekaman, punya ini itu semuanya, tapi dia tidak mau juga mengakui. Ya, Asyari ini tidak mau mengakui dan dia masih terus bertahan karena nampaknya KPU juga ini mendapatkan banyak sorotan. Betul. Apakah ada pemaksaan, ada ancaman untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dan sebagainya. Jadi kenapa mesti bermasalah dalam segala hal ini? Apakah kita memilih orang yang salah ataukah sistem kita membuat ketika seorang berkuasa maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh karena menganggap kekuasaan itu adalah bagian dari jabatan yang bisa dia gunakan. Oleh sebab itu selalu dikatakan dalam teori politik bahwa wibawa itu lebih penting dari kekuasaan. Wibawa tidak perlu digunakan kalau kekuasaan sering disalahgunakan. Nah, wibawa itu tidak perlu digunakan tapi kekuasaan itu sering disalahgunakan. Dan ini terjadi. Bagaimana seorang inspektur jenderal polisi misalnya seperti Teja mantan Kapolda dari Sumatera Barat, Teja Minahasa, bagaimana dia bisa sampai belum diadili, tapi sudah dituduh, sudah dijadikan tersangka dalam kasus narkoba. Bagaimana seorang yang bernama Ferdi Sambo bukan saja yang terlibat dalam Satgasus dan lain sebagainya, tapi sekarang juga terbawa random dalam persoalan pertambangan dan lain sebagainya. Dan kita tahu, Bung Ihsan, apa yang dikatakan bukan kepalang tanggung. Dia mengatakan seorang Menko Polhukam, namanya Mahfud Wahidin. Ini bukan sembarang ini. Banyak yang tanya ke saya, MD itu apa? Muhammad, bukan Wahidin. Muhammad Mahfud Wahidin. Dia mengatakan, kalau saja kita bisa membasmi korupsi di bidang pertambangan, hanya di bidang pertambangan, kita itu bisa makmur. Setiap warga Indonesia itu bisa dapat sekian juta setiap bulan. Nah, itu bagaimana? Diakui. Tapi kemudian datang Luhut bilang, janganlah sedikit-sedikit OTT tangkap tangan. Biarkan aja, masa orang korupsi nggak boleh. Begitu kira-kira. Bagi orang awam seperti kita bertanya, masa korupsi nggak boleh? Iya, macam sebagian orang mengatakan, ini pelicin dari segala urusan. Tapi kan berapa uang rakyat yang bocor ini luar biasa ini. Ini juga kita bingung ya, Pak Jokowi bilang ini masa gelap, sementara menteri yang satu bilang 2023 ini, wah ini bakal terjadi ledakan ekonomi. Wallahu a'lam, bahkan mau disubsidi urusan mobil ini yang tadi itu mobil listrik. Ini kadang-kadang yang satu ngalor, yang satu ngidul. Ini macam mana negeri ini, Bang? Melihat dari luar sana, Bang. Karena ini ada kebebasan. Oh iya. Bisa bicara seenaknya di mana-mana. Orang semua mengatakan bahwa perekonomian 2023 mungkin sedikit lebih baik, tapi masih banyak tantangan. Nah, kalau kita tidak menganggap adanya tantangan, kita tidak begitu peduli tentunya. Jadi apa yang dikatakan Jokowi betul, memang ada tantangan yang sangat luar biasa. Karena kita selalu diberikan informasi keterangan yang keliru. Artinya kita bangsa yang besar, kita negara hukum, kita negara demokrasi dan lain sebagainya. Tapi apakah dalam praktek tidak cukup dengan kata-kata saja? Apakah dalam praktek itu memang terjadi? Kalau itu memang terjadi seperti yang pernah terjadi di Indonesia, seorang Joko Chandra dihukum lebih ringan karena kata hakim, ya dia kan sudah pernah dihukum. Nah, Pak Hakim, kalau orang yang pernah dihukum, lalu dia tidak jera, maka dia harus dihukum lebih berat, bukan dihukum lebih ringan. Jadi itu barangkali ya. Ini hakim ini, wah kan mereka selalu menyatakan diri mereka wakil Tuhan di dunia ini, karena mereka melaksanakan keadilan, dan keadilan itu begitu penting. Keadilan itu begitu penting. Makanya di gerbang Fakultas Hukum Universitas tertua di Amerika Serikat, yang juga sering terpilih sebagai universitas terbaik di dunia, yaitu Harvard University, Universitas Harvard, itu ada kutipan dari surat An-Nisa.
ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Itu bahkan di Mahkamah Konstitusi juga dipakai bahwa soal keadilan itu terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua, terhadap yang kaya, yang miskin, tidak ada pandang bulu. Kecuali untuk Joko Chandra. Joko Chandra ngurus KTP setengah jam. Setengah jam ini ngurus KTP. Orang lain bisa bertahun-tahun. Saya terus terang saja ini. Seorang kakak saya yang masih hidup, dia pulang dari Arab Saudi ketika suaminya meninggal, akhirnya pulang Arab Saudi. Masih pakai paspor Republik Indonesia. Itu mengurus KTP-nya setengah mati, 3 tahun barangkali. Saya bilang kepada keponakan, kasih tahulah kepada itu bahwa Joko Chandra mengurusnya di kantor Jakarta Selatan setengah jam. Keluar. Nah, itulah negara hukum kita. Ya, sementara kita negeri yang sering berubah-ubah. Ada sebuah negeri macam digigit itu peraturan tidak berubah-ubah, Bang. Ini kita jalan-jalan ke Afghanistan. Ketika para perempuan protes di sana dan peraturan tentang perempuan tidak boleh kuliah. Apa latar budaya atau apa sebab ini penguasa sekarang ini melakukan hal semacam demikian? Bisakah kita mencoba untuk mengerti atau memang ada sesuatu yang aneh di sana? Silakan Bang Wim. Agak aneh. Kita tahu sejarahnya luar biasa. Betul. Sejarah Afghanistan ini luar biasa. Semua yang masuk ke sana itu binasa. Semua yang masuk binasa. Kita ingat di zaman modern. Uni Soviet masuk, habis. Kabut. Amerika masuk. Dan mereka pakai nama Islam. Tetapi dalam praktek mereka mengutamakan budaya setempat. Ini budaya. Dan tidak bisa. Islam itu mengatakan, terus terang saja Rasulullah SAW mengatakan menuntut ilmu itu fardu. Itu wajib kepada semua Muslim, termasuk Muslimah. Sampai-sampai Rasulullah SAW diriwayatkan pernah mengatakan, kalau kamu mendidik, mengedukasi, mendidik seorang laki-laki, kamu mendidik hanya seorang manusia. Sekali lagi, kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang manusia. Kalau kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu memberdayakan masyarakat. Itu dikatakan oleh Rasulullah dalam beberapa buku dalam bahasa Inggris yang saya baca. Dan saya yakin karena buku bahasa Inggris ini bukan hanya ditulis oleh non-Muslim, orang-orang yang bukan Muslim, tapi juga oleh Muslim yang punya pendidikan. Rasulullah mengatakan pendidikan itu begitu penting, terutama untuk perempuan, sehingga wali kota pertama di Madinah itu dikatakan diberikan kepada seorang perempuan bernama Safiyah. Jadi bagaimana mereka bisa melarang perempuan untuk ikut beraktivitas, untuk ikut berkegiatan di dalam urusan pemerintahan. Sekarang dilarang untuk bekerja untuk LSM dan lain sebagainya. Dilarang untuk ke universitas dan lain sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, kau didik seorang laki-laki, kau hanya mendidik seorang manusia. Seorang individu, seorang orang perorangan. Kau didik perempuan, kau artinya memberdayakan masyarakat. Bagaimana ini? Perkataan ummah itu dari perkataan ummi. Ummi itu artinya ibu. Jadi bagaimana kita membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Taliban? Taliban kan masih murid. Talib masih murid. Jadi itulah dia pekerjaannya. Kekejaman. Tidak ada rahmatan lil alamin. Tidak ditunjukkan sama sekali. Ini adalah bukti-bukti. Rasulullah SAW ketika merebut kembali Mekah, ya membuka Mekah, istilahnya Mekah, membuka Mekah. Begitu banyak yang telah menyakiti. Begitu banyak. Ada yang dengan sengaja menyuruh seorang budak untuk menghabisi nyawa paman Rasulullah, Hamzah dan lain sebagainya. Ketika beliau masuk, di situ beliau mengatakan, ini hari biasanya di dalam tradisi bangsa Arab, kalau melakukan penaklukan, maka akan disusul dengan pembantaian. Malhamah. Yaumu al-yaumul malhamah. Malhamah, pakai lam. Malhamah itu artinya menghabisi semua orang. Tapi Rasulullah mengatakan hari ini ditukar. Lam ditukar dengan ra. Al-yaumu yaumul marhamah. Artinya penuh rahmah. Nah, ini ajaran untuk semua, termasuk Hindun.
Itu yang jahat. Sedemikian. Itu dimaafkan. Jadi itulah Rasulullah itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu fardu untuk sebuah muslimah. Seorang ulama besar yang dari India kemudian sekarang mengajar di Inggris, di Oxford, dia mengatakan sebenarnya katanya ada kira-kira 9.000 perempuan ahli hadis. Dan banyak di antara mereka yang menikah dengan ulama itu ulama berkonsultasi, berminta semacam pandangan dari istrinya. Jadi bagaimana Taliban ini bisa melakukan hal-hal yang sangat buas, yang sangat ganas, yang sangat zalim untuk perempuan. Kita terus terang, qulul haqqa walau kana murad. Tidak bisa kita sebagai muslim menutup-nutupi. Tidak boleh kita menutup-nutupi. Ini kesalahan besar. Kita berani mengatakan kalau dipilih dari segi pandang agama Islam. Salah besar yang dilakukan oleh Taliban terhadap kaum perempuan. Nah, Bang Nuim, belajar dari Taliban, benturan antara agama dan budaya. Ini di negeri kita ini kan kita juga sering dengar ya, antara agama dan budaya. Sampai ada yang memaksakan Islam Nusantara. Sebuah program apa yang sedang terjadi? Apa Bang Nuim bisa kasih pencerahan akan hal ini, Bang Nuim? Begini, seperti yang dikatakan oleh banyak orang, termasuk non-muslim, jadi orang bukan muslim. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kitab suci pun di permukaan bumi ini kecuali Al-Quran yang mengatakan atau memberikan nama khusus untuk agama itu. Kecuali Islam. Kecuali Al-Quran. Jangan rubah lagi. Al-Quran mengatakan adina indallah al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Tidak ada satu agama pun, satu kitab suci pun kata mereka di dunia ini yang mengatakan bahwa Tuhannya telah memberikan nama khusus kepada agamanya kecuali Islam. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nama Islam, kenapa mesti diembel-embeli? Mau mengatakan Muslim Nusantara, ahlan wa sahlan, silakan. Mau bilang Muslim sekuler, silakan. Muslim liberal, tepuk dada dan selera. Karena nanti ini jadi tanggung jawab kamu sendiri. Kamu tidak akan dimintakan pertanggungjawaban untuk orang lain. Kamu hanya dimintakan pertanggungjawaban untuk diri kamu sendiri. Nah itu kan dikatakan la yakallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kau akan dapat pahala dari perbuatan baik kau akan dapat dosa dari perbuatan jahat kamu. Nah, Islam ini sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran. Ad-din 'indallah al-Islam. Kata Islam diambil dari kata salam, yang antara lain artinya damai, yang artinya juga menyerahkan diri, dan lain sebagainya. Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada dalam kitab suci lain kecuali Al-Quran didapatkan nama dari agama itu kecuali Al-Quran. Jadi kenapa mesti pakai Islam Nusantara? Muslim Nusantara silakan, ahlan wa sahlan kata orang Arab, kita takatun. Silakan. Tapi jangan Islamnya dong. Sedangkan kita manusia, kalau nama yang dikasih ayah kita kepada kita atau dikasih ibu kita kepada kita, lalu orang nambah-nambahin, misalnya si Udin Julin, marah kita. Wah, nama saya Udin kok dikasih. Ini bagaimana nama yang diberikan oleh Allah. Mereka tahulah. Mereka mesti lebih tahu dari kita. Kita ini apalah, kata orang Medan. Awak ini apalah. Ini tidak ada. Lalat pun tak mau hinggap, katanya. Disedekahkan orang pun orang tak terima. Tapi agama satu-satunya yang namanya diberikan oleh Tuhannya adalah Islam. Itu kenyataan. Tidak bisa dipungkiri. Lihat kitab-kitab. Kita tidak menjelekkan kitab-kitab suci lain. Walau tasubul ladina yad'una, kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama orang lain. Dilarang. Islam itu gentleman, perkasa, satria. Tidak boleh menjelekkan agama orang lain. Takun didukung boleh terima. Agamaku sudah, agama kamu untuk kamu dan sebagainya. Jangan takut. Kenapa kamu mesti pakai dikasih embel-embel? Tidak boleh. Nama kita yang dikasih orang tua kita yang pada hakikatnya adalah manusia biasa. Kalau embel-embel kita marah. Ini bagaimana nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalala, Allah Azza wa Jalla, kok kita lancangnya begitu kasih nama
Islam liberal, tidak ada. Muslim liberal silakan. Mau ya Islam Muslim Nusantara silakan. Tapi janganlah Islam. Ingat sekali lagi, tidak ada agama lain kecuali Islam yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Itu dikatakan. Itu ada orang Kanada, dia non-Muslim. Tapi dia mengatakan bahwa orang Islam itu katanya sangat sadar bahwa agama mereka itu namanya diberikan oleh Tuhannya. Dia mengatakan dia non-Muslim dari Kanada. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerima ini, mereka menyebutkan Islam Nusantara dan gak ada itu. Bila Muslim Nusantara, Muslimah Nusantara gak apa-apa, tapi jangan Islam lah. Nah, itu dia. Ya, memang luar biasa perjuangan umat ini ya. Banyak umat yang sedang berjuang ini di akhir kisah kita ini kan penghujung tahun 2022 ini Bang Nuim. Kita lihat bagaimana perjuangan dakwah kemarin di Qatar. Sementara minoritas umat di Hindia lah, misalnya di Cina atau di mana, sedemikian terpuruk itu. Akankah ini bergulir zaman saatnya masa-masa ketika pergerakan volume atau jumlah umat ini bertambah, ini menyebabkan ketakutan bagi sebagian orang di dunia, apalagi melihat konflik di Rusia yang nampaknya negara-negara Muslim di sana, sahabat-sahabat Rusia terus merangsek membantu ini. Apa yang Bang Lim lihat dari kisah akhir tahun ini dan menyongsong tahun depan itu Bang Lim? Dunia ini, silakan Bang. Ya inilah kita lihat awalnya kan mereka sama mereka. Jadi sampai-sampai katanya perayaan Natal di Ukraina itu tidak lagi mengikuti tradisi gereja Ortodoks, karena gereja Ortodoks itu awalnya dari Rusia. Jadi sebenarnya orang selalu mengatakan Protestan Katolik, enggak. Ada Ortodoks. Ada juga namanya Ortodoks. Ya, Ortodoks ini bedanya apa Bang? Ortodoks Slavia, ada Ortodoks. Ya, bedanya sebenarnya dalam cara mereka melakukan ibadah. Jadi misalnya orang gereja Ortodoks Yunani begitu, mereka tidak merayakan Natal kemarin, mereka merayakannya nanti bulan Januari. Epiphany mereka sebutnya nanti begitu. Dalam soal misalnya perayaan-perayaan lain juga begitu, mereka beda hari. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, kalau antara Katolik dengan Protestan kita mengetahui waktu itu terjadi terobosan atau ya katakanlah pemberontakan perlawanan oleh Martin Luther dari Jerman yang melawan waktu itu kekuasaan Katolik. Karena apa? Waktu itu gereja Katolik kekurangan uang. Jadi mereka membuat apa yang mereka sebut itu semacam indulgences. Indulgences ini agak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kiranya begini, seseorang waktu itu seorang Katolik bisa berbuat dosa ini kalau dia beli tiket ini dari gereja. Bisa buat ini sejarah ya. Iya, sejarah kenyataan. Kita jam sejarah. Nah, jadi indulgences itu bisa dibeli. Jadi orang itu bisa hapus dosanya kalau dia beli tiket yang ini. Jadi macam beri sumbangan kepada gereja. Ya, begitulah. Jadi dosanya dihapus. Dia ini sudah dihapus dulu. Nah, jadi terjadi semacam percekcokan. Nah, sekarang di Ukraina mereka tidak lagi mau merayakan Natal itu sebagaimana yang dirayakan oleh gereja Ortodoks di Rusia. Karena dahulu gereja Ortodoks di Ukraina itu adalah pecahan atau sambungan atau bagian dari gereja Ortodoks. Nah, itu sudah terpisahlah mereka di situ. Bahwa di Rusia itu ada kalangan-kalangan yang membela apa yang dilakukan oleh Rusia. Itu sebenarnya karena pertimbangan politik, bukan pertimbangan agama. Karena agama itu menghendaki perdamaian. Agama itu tidak menghendaki berbaku hantaman. Karena Islam itu terutama adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran seperti misalnya upacara pembukaan Piala Dunia di Qatar. Itu kan yang dibacakan ayat itu dari Al-Hijrah adalah Ya Yuhannas, wahai manusia. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi ya Yuhannas, wahai manusia. Allah SWT itu berbicara, wahai manusia. Tapi kalau waktu bicara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Tapi untuk soal-soal duniawi, itu dikatakan ya ayyuhannas. Wahai manusia secara kurung. Ya ma'syaral jinni wal ins.
Jadi Islam itu sangat spesifik dalam hal ini. Oleh sebab itu, kalau dikatakan kenapa mereka misalnya membela Rusia, ya mereka punya kepentingan sendiri. Kan ini bukan persoalan agama, ini persoalan kepentingan. Bagi mereka lebih bagus berpihak kepada Rusia yang lebih kuat, lebih besar daripada berpihak kepada kebenaran. Ini hal-hal yang tidak luar biasa, dimanapun begitu. Banyak orang yang berpihak kepada kepentingan daripada kepada kebenaran. Ya dimanapun di dunia ini. Nah ini yang menjadi masalah. Cuma sekarang ini kelihatan bahwa sebenarnya Putin sudah agak kewalahan. Oleh sebab itu dia mulai mengatakan, sebenarnya kita mau berunding. Cuman katanya dia tidak menyebutkan Ukraina, dia sebut Kiev, itu ibu kota Ukraina. Kiev dan pendukung-pendukungnya tidak mau berunding. Nah, dia sekarang sudah mulai agak kalang kabut. Karena peperangan itu seperti dikatakan oleh Benjamin Franklin, there was never a good war or bad. Belum pernah ada peperangan yang baik dan perdamaian yang jelek. Sehingga kalau Profesor Rao dari India mengatakan ini agama Islam ini dalam tanda kutip aneh, tapi aneh itu bagus. Masa dalam peperangan orang nggak boleh katanya bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang yang lagi beribadah, apapun ibadahnya. Orang tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh tebang pohon, tidak boleh meracuni air minum. Kemudian ada seorang juga ahli Islam dari Inggris, dia orang Yahudi yang pernah menjadi penasihat Presiden Amerika Bush. Dia mengatakan Islam itu tidak menghalalkan penggunaan senjata pemungkas. Artinya zaman dahulu mereka punya senjata yang namanya manggedol. Manggedol itu semacam semacam ketapel raksasa. Itu dilarang. Karena apa? Nanti dia bisa mengenai orang-orang yang tidak ikut berperang. Itu Islam. Itu Islam. Jadi di samping apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, Yaumul Malhamah menjadi Yaumul Marhamah, itu adalah ajaran Islam itu. Yang murni, yang sangat baik, yang sangat toleran, yang pokoknya luar biasa. Kalau kita mau belajar toleransi, ya itu dia. Jadi Malhamah artinya pembantaian diubah menjadi Marhamah, artinya rahmat. Ya itulah ajaran dari agama kita itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan menyongsong 2023 angin segar ada di ujung sana. Begitu Bang Nuim. Ya, ini kan kisah terakhir sebagai penutup di tahun ini Bang Nuim. Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah hari ini engkau lebih baik dari hari kemarin, hari esok engkau lebih baik dari hari ini. Jadi hendaklah tahun mendatang lebih baik dari tahun ini. Itu begitu. Islam itu avant-garde, selalu ke depan. Selalu ke depan itu. Jadi seperti yang dikatakan itulah dalam istilah Islam itu, ketika kamu mengetahui besok dunia akan kiamat, tapi hari ini engkau punya bibit sawi, tanam aja bibit sawinya. Besok itu nanti urusan lagi. Ini hari tanam aja bibit sawi. Itu optimisme Islam itu begitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Bang Nuim yang selalu optimis. Semoga tertular kepada seluruh pendengar di seluruh jagat raya ya. Salam dari pendengar di Singapura. Pekan lalu saya mampir sana, dibilang, wah itu kalau sudah dengar Bang Nuim, mobilku tuh dari kantor belum turun kalau belum selesai katanya. Wah luar biasa. Gimana Pak Nasir di sana ya, Pak Razak di Singapura tuh, dengar terus. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini telah membuat suasana lebih cerah, dan semoga Bang Nuim selalu sehat dan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.